Mungkin ada di antara kita yang masih bertanya, ini kenapa saya selalu bicara tentang kehidupan orang lain? Misalnya bicara lagi tentang kehidupan rumah tangga Rizky Bilyar dan Lesti Kejora yang lagi viral itu. Iya, jawaban saya sih simpel aja bro. Iya, karena keduanya adalah sosok artis yang saat ini jadi bahan pemberitaan media nasional karena kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Artinya, mata masyarakat Indonesia saat ini tertuju pada keduanya. Dan setidak-tidaknya banyak juga masyarakat kita yang menjadikan keduanya sebagai public figure. Tentu kita semua patut ikut bersyukur dan merasa senang melihat dan mendengar pemberitaan atas upaya damai yang dilakukan oleh Rizky Bilyar dan Lesti Kejora. Siapa sih yang tak senang? Semua pasti senang keduanya bisa damai kembali. Jika betul KDRT yang terjadi di antara keduanya bukanlah settingan atau drama yang sengaja diciptakan untuk mengangkat popularitas keduanya. Kita senang lagi-lagi keduanya berdamai. Karena memang secara normatif kita ini diajarkan bahwa di antara akhlak mulia yang sangat dianjurkan itu adalah mendamaikan dua orang yang bersengketa atau berselisih paham. Dalam pandangan agama, mendamaikan dua pihak yang bersengketa merupakan ibadah yang bisa mendatangkan kebaikan atau pahala yang sangat besar. Sebab apa? Sebab ia termasuk dari ibadah yang manfaatnya berkaitan langsung dengan orang lain. Itulah sebabnya bro, Rasulullah pernah bersabda, apa kata Nabi? La akhbirkum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah. Qalu bala, qala islahu dhatil bain. Apa kata Nabi? Maukah kalian aku kabarkan tentang suatu hal yang lebih utama daripada derajat puasa, salat dan sedekah? Para sahabat kemudian menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, islahu dhatil bain. Damaikanlah persengketaan. Mendamaikan orang. Jadi keutamaannya jauh lebih besar daripada derajat puasa, salat dan sedekah. Subhanallah. Jadi lagi-lagi kita senang dan bahagia. Rumah tangga Rizky Bilyar dan Lesti Kejora bisa berdamai. Tapi itu kalau sekali lagi bukan drama atau settingan yang dilakukan keduanya. Karena ada juga tuh netizen yang kemudian curiga. Ini kok laporan KDRT Lesti Kejora dilakukan hanya berselang 1-2 hari dengan kasus yang menimpa Baim Wong dan istrinya Paula, kasus pranknya, di mana kita tahu Baim Wong dan Paula itu diberitakan sebelumnya bahwa keduanya membuat video sedang mendatangi kantor kepolisian Kebayoran Baru Jakarta dan kemudian membuat laporan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangganya alias KDRT. Tapi endingnya hanya sebuah prank atau alias laporan palsu saja. Saya sih menonton video Baim ini awalnya menduga bahwa video prank Baim Paula itu dilakukan untuk memberikan edukasi pendidikan terhadap masyarakat. Tapi ternyata saya salah bro. Pasangan selebriti itu membuat video yang menggambarkan tak adanya simpati pada korban KDRT. Padahal sikap bijak yang harus kita tunjukkan itu adalah memberikan simpati kepada para emak-emak, para korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Bagi korban KDRT itu bukanlah persoalan yang mudah ketika mereka mendatangi kantor kepolisian untuk melaporkan masalah yang menimpanya. Ada nilai yang mengatakan bahwa kalau istri melaporkan suami itu seperti membuka aib suami atau mempermalukan keluarga.
dan kekhawatiran-kekhawatiran korban lainnya berkaitan dengan status perkawinannya, anaknya, karir dia maupun karir suami, ketergantungan finansial maupun emosi. Juga masih ada harapan agar suami dalam hal ini pelaku kemudian bisa mengubah perilakunya, tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Tentu saja kita berharap bahwa kasus KDRT Rizky Bilyar vs Lesti Kejora itu bukan hanya sekedar prank saja untuk kemudian menaikkan popularitas, tingkat keterkenalan mereka. Sebab kalau ini yang terjadi prank juga, maka ini tentu menjadi prank terbaik sekaligus terburuk di tahun 2022 ini. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang percaya. Dan bukan tanpa alasan ada juga netizen yang saya sampaikan tadi mencurigai ini adalah prank dan tetap nyinyir karena membuat drama, gimmick, settingan atau konsep kreativitas untuk menaikkan tingkat popularitas kita, menaikkan tingkat keterkenalan sang artis. Itu sudah menjadi rahasia umum. Dalam dunia artis, profesi ini disebut sebagai tukang setting yang memang bertugas memberi masukan kepada artis atau calon artis dalam membangun sebuah konsep kreativitas yang ujungnya tentu saja dapat membantu promosi dan publikasi diri si artis. Apakah itu ingin menjadi artis penyanyi yang mungkin suaranya awalnya hanya pas-pasan saja, tapi dipoles, disetting, berpakaian serba wah emas biar kelihatan beda misalnya dengan yang lain, atau misalnya pura-pura menikah dengan artis yang mungkin sudah lebih terkenal sebelumnya, atau pura-pura cerai, atau kemudian melakukan treatment lainnya yang penting bisa terkenal. Namun dibalik semua fakta dari kebenaran dari kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT-nya Rizky Bilyar vs Lesti ini, kita semua tetap menaruh simpati pada keduanya. Karena ending dari cerita mereka berdua berakhir dengan perdamaian. Walaupun kita tahu cerita yang dimunculkan itu sangat memilukan. Dari kasus perselingkuhannya Rizky Bilyar, pelemparan bola biliar pada Lesti, tangisan pilu Lesti, video Lesti yang terbaring di rumah sakit dengan wajah memar-memar, muka lebam-lebam, hingga melibatkan dan menguras emosi banyak pihak, berakhir dengan perdamaian yang tentu saja memberikan kita gambaran bahwa serumit apapun masalah yang menimpa dalam rumah tangga kita, maka sebaik-baik sikap yang harus kita tempuh adalah berdamai. Cerita akhir yang manis pasangan Rizky Bilyar Lesti Kejora ini rupanya tidak terjadi pada pasangan Baim Wong Paula. Kejujuran pasangan Baim Wong Paula bahwa laporan KDRT mereka adalah sebuah prank berakhir dengan kecaman dan cibiran. Walaupun kita tahu bahwa aksi prank yang dilakukan Baim Wong Paula atau para selebriti itu pasti mau menghibur. Namun aksi prank itu sebaiknya dilakukan bukan tujuan hanya sebatas menghibur saja, namun harus ada dua pihak yang menghasilkan emosi positif yang sama. Karena bagi saya, hiburan itu kan tujuannya untuk menghasilkan rasa bahagia. Jadi yang ngeprank harus ngerasa happy, yang di-prank pun juga harus merasa happy. Walaupun pada awalnya mungkin yang jadi korban prank itu merasa kaget, tapi hasilnya harus happy bagi keduanya. Saya sih punya dua video juga, video prank. Tapi saya berhenti membuat video prank itu karena saya anggap video prank itu adalah kasta paling rendah dalam dunia per-YouTuban. Lalu bagaimana dengan Anda dalam menilai laporan KDRT dari pasangan Rizky Bilyar Lesti Kejora dan Baim Wong Paula? Silakan berikan komen atau pendapat kalian masing-masing di kolom komentar. Saya Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.